Inbreed itu apa sih, Mang? Si kelebihan dan kekurangan inbreed itu apa, Mang? Kan ada fenotip, ada genotip tuh. Nah, gimana sih caranya memperkuat genetik? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kedatangan tamu spesial. Dia habis ngecek-ngecek burayak. Burayak yang kemarin saya breeding tuh. Jadi langsung dicek sama suhunya. Ya, ini dia. Ini dia, Mang Elai. Pakai lagi ya. Wah, cagar Mang Elai. Halo. Sebel ya konten atau bareng Mang Elai. Aduh. Sudah lama sekali. Lama. Soalnya kemarin lagi sibuk juga. Sibuk nyari cacing. Nyari cacing, belajar nyari cacing. Karena harga cacing mahal di sini, Mang. Berapa tuh? Kemarin terakhir 40 seliter. 40.000. Waduh. Dan iya, jadi akhirnya jiwa berburu saya tuh Keluar lagi. Harga ikan gak naik-naik ya. Iya. Harga pakan naik. Ya, maklum lah. Mungkin di musim penghujan kayak gini kali yang nyari cacingnya juga susah. Enggak, ngopi lah. Pengulah tegang, ngopi. Ya. Tapi ya, nanya-nanya boleh nggak, Mang Lai? Boleh. Ya, seperti biasa. Kalau misalkan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab ya, mohon dimaklum. Oke. Jadi saya kan penasaran nih tentang breeding. Breeding apa ini? Breeding ya. cupang? Ikan paus. Balik lagi ke tema awal kita tentang breeding, Mang Elai ya. Dan pertama saya ke farm juga main, saya nonton tentang breeding kan. Oh iya, benar. Nah, sekarang balik lagi lah ke tentang breeding. Nah, kalau inbreed itu apa sih, Mang? Inbreed itu perkawinan sedarah. Ya ibaratnya contohnya anak ketemu anak, ada anak ketemu ininya gitu kan, orang tuanya. Oh, misalkan kalau anak ketemu anaknya itu sebutnya inbreed. Kalau anak ketemu orang tuanya sama, dia masih apa namanya ya? Kalau misalkan ini itu incest. Kayak kalau misalkan inbreed itu kan incest sebutnya ya. Oh, incest. Perkawinan sedarah. Nah, jadi kalau misalkan si anaknya ini di inbreed, keluar lagi nih anaknya, dikawinin sama kakeknya, itu apa disebutnya, Mang? Kalau dulu mah ya, dulu tuh waktu awal kan ada sebut apa F1, F2, F3 gitu tuh ya. Kan namanya kagak ngerti dulu kan, katanya kalau misalkan mau bikin F1, misalkan misalkan A sama B nih, orang tua dikawinin, ada anak kan tuh disebutnya F1. Kalau pengen bikin F2, anak ketemu orang tua, jadi F2. Oh, dulu tuh. Kalau dulu tapi ya. Tapi peribahasa kayak gitu sekarang masih ada nggak? Masih ada yang make juga sih. Cuma yang namanya F1, F2 itu kan banyak ininya sih, Om Boy. Banyak versi. Jadi saya takut salah. Oh. Banyak versi. Nah, kalau si kelebihan dan kekurangan inbreed itu apa, Bang? Kalau misalkan untuk ikan warna aja dulu ya. Kalau untuk ikan warna, yang umum aja lah, yang paling banyak kan di sini kan penghobinya ikan-ikan warna ya. Jadi kelebihan ini ya. Kelebihan pas lagi inbreed. Kalau untuk inbreed kelebihannya, kalau untuk ikan warna, kalau kita pilih sortir indukannya yang enak, dia warna semakin lama semakin pekat, Om Boy. Kadang warna genotip itu dia malah keluar dia, Om Boy. Kan ada fenotip, ada genotip tuh. Ada ibaratnya, kalau yang kita lihat tuh warna tuh sebutnya tuh fenotip, Om Boy. Kalau genotip itu gen terah terdahulunya tuh, yang misalkan silangan moyangnya gitu ya. Nggak tahu itu kan, banyak tuh campuran gen warna tuh. Nanti biasanya keluar lagi tuh di situ, Om Boy. Nah, saya kan baru tahu. Jadi, nah, saya nanya gini nih, dapat ilmu juga, ilmu baru. Nah, kalau kekurangannya itu? Kalau kekurangannya ya sepengalaman lah ya. Iya. Sepengalaman
ada yang dia cacat, ya kayak misalkan ada yang kayak jadi bonsai gitu tuh, Boy. Ada yang dia normal tapi kalau dia keseringan inbreed dia susah besar kayak kuntet gitu tuh, Boy. Bisa dia besar gitu ya. Cuman susah proses lama besarnya gitu ya? itu susah lama. Ada kayak gitu juga. Jadi itu kekurangan inbreed ya? Iya, ada ini juga dia burayaknya gampang mati. Jadi metabolismenya juga dia berkurang. Oh, Kalau inbreed gitu. Kalau ya sepengalaman lah ya, Ya. Omboy. Nah, ini kan Mang Lai, saya kan lagi nyoba-nyoba crossbreed ya. Jadi silang-silang gitu kan. Gimana sih caranya memperkuat genetik? Ini kan saya nih ngesilang-silang nih. Misalkan kayak Avatar Cooper saya silangin sama Blue Rim. Itu kan suatu genetik yang berbeda. Otomatis kan anakannya udah kelihatan nih. Kalau nggak ke WS ya ke apa namanya? Baskel-baskel gitu kan. Nah, misalkan ada salah satu ikan yang bagus banget. Nah, itu cara memperkuat genetiknya tuh gimana? Memperkuat genetik. Iya. Harus ada ya pertama harus ada patokan dulu, kita harus ada yang di apa ya? Yang dikunci lah. Oh, yang dikunci. Caranya gimana tuh pas ngunci si genetiknya biar paten gitu tuh? Misalkan kita ngomong mau bikin apa ya? WS Flamingo aja lah ya, bikin WS gitu. Kita bikin WS biar palanya merah gitu. Badannya putih. Kan misalkan kita dari misalkan crossbreed. Misalkan awal kita mentahan Blue Rim ketemu WS putih. Iya. Ketemu WS putih tuh kan kita breeding di batch pertama, di anakan pertama kan dia biasanya kan nanti keluar tuh WS yang botak udah pasti jadi tuh, yang kayak Flamingo kayak gitu tuh udah pasti keluar. Nah di situ kita sortir tuh, kita cari tuh ikan yang terbaik dari yang terbaik tuh Om Boy, jadi patokan di situ tuh. Nah dari situ kalau cara saya dari situ anakan ketemu anakan saya inbreed dulu Om Boy. Oh, di inbreed lagi? Di inbreed tuh dari cross pertama kan. Dari si indukan itu. Dari si indukan. Nah ada anakan itu saya inbreed. Cari yang terbaik tuh satu pasang. Iya. Nah di situ kita kawinin. Nah kan dapat tuh. Biasanya dapat ikan yang kita incer. Iya, seenggaknya cakep lah. Berapa persen tuh perkiraannya? Perkiraan kalau untuk WS Flamingo kayak gitu 3% lah. Saya ngomong ambil 3% lah. Berarti sampahannya banyak juga ya? Ya warna yang melenceng lah. Ya, kalau untuk warna melenceng gitu tuh. Cakep-cakep Om Boy. Cuman yang sesuai dengan target lah ya. Yang targetnya itu sekitaran 3% sampai 5% kali ya? Iya, 4%. 5%. Oh, 4%. Wih, berarti crossbreed itu resikonya gede ya? Makan waktu juga. Terutama waktu sih. Terus kan yang namanya crossbreed itu kan kita kalau misalkan ini mau harus udah punya patokan, udah punya inceran lah Om Boy. Jadi nggak asal crossbreed sebenarnya. Kita itu pengen ikan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pengen Flamingo, misalkan ekornya ngering tuh kayak Blue Rim misalkan. Itu kan nggak segampang ngebalikin telapak tangan Om Boy. Harus ini. Kayak yang sekarang tuh yang apa namanya? Yang neon-neon gitu, waktu kita dulu kan cuma ada daging kuning gitu kan. Daging merah. Nah, sekarang udah ada yang daging hijau gitu tuh. Itu disuntik apa gimana Mang Lai? Kalau nggak salah dulu kan ada tuh di ini ya, di Tetra ya. Ikan-ikan yang glowfish ya. Di Tetra kayak gitu. Kalau nggak salah dulu pernah ngobrol juga. Jadi warna itu tuh pertama awal itu dia ada dua Om Boy. Yang pertama dia suntik badan. Pewarna tuh dimasukin ke badan. Iya. Yang kedua ada yang namanya suntik telur. Tuh, yang kedua tuh. Mungkin ini mah ya, karena saya juga nggak ini. Soalnya itu kan penemunya juga dari Jepang kalau nggak salah. Oh, bukan Thailand? Bukan. Kalau untuk warna glowfish itu.
yang matenin. Nah, saya juga sebenarnya mah kaget kok tiba-tiba cupang bisa ada warna glowfish itu, sebenarnya mah Aneh gitu ya. Ya, kaget juga, apa ini ikan disuntik kan awal-awal. Tapi kok biasanya kalau ikan suntikan itu warna itu paling kuatnya 3 bulan itu udah pudar Om Boy. Kalau nggak mati sih ikan. Kalau ini Kalau ini kok saya perhatiin dikawinin kok bisa si ini tuh si genetiknya itu bisa turun. Berarti ada kemungkinan kalau nggak sistem suntik telur, kalau nggak apa ya sebutnya ya, saya kurang paham itu Om Boy. wah, suntik telur juga saya baru ngedenger tuh Mang Lai. Oh. Kalau suntik badan sih ya kayak ngerubah warna gitu udah sering gitu ya. Tapi kalau suntik telur emang wah berarti kita harus nyari lagi nih. Siapa yang hafal tentang seperti ini apa? Silang-silangan seperti ini. Soalnya Oke. ya mengerikan itu. saya belum masuk ke ide saya tuh. Nah, yang terakhir nih Mang Lai. Kesulitan breeding di musim hujan. Ini kan udah mulai musim hujan nih. Wah, pasti Mang Lai juga makan merasakan musim panas dan musim hujan, otomatis kan paling gampang ya di musim panas dong. Kayak misalkan pakan gitu ya. Ya pakan ya breeding. Nah, kalau kesulitan breeding di musim hujan versi Mang Lai. Kesulitan tuh yang pertama pas breeding juga banyak kendala Om Boy. Banyak kendala. Ada indukan yang tadinya udah siap, pas dikawinin suhu dia berubah drastis, indukan gak mau kawin. Ada. Oh, ada. Ada telurnya busuk, berjamur dia karena dingin. Ada burayak yang lebih dominan sih. Burayak ngilang. Ini kena kalau diperhatiin mah kalau untuk burayak dia kena white spot. Oh, white spot. Burayak juga rentan white spot. Amat sangat rentan Om Boy. Paling penanggulangannya kalau untuk paling ditaruh di dalam saya Om Boy. Breeding tuh nggak di indoor jadinya. Ya, indoor. Terus apalagi ya kalau untuk masalah ya pakan juga sama. Pakan juga lumayan susah kalau buat sekarang ini. Nah, Mang Lai menanggulangi pakannya itu gimana? Apa tetap dipaksakan gitu? Nah, kalau saya mau paksain aja. Paksain. Tapi kan makan waktu banyak kali Mang Lai. Nah, itulah. Kalau jadi breeder tuh jangan ngeluh. Cari pakan sendiri. Pakan sendiri. Kalau ngeluh itu udah nggak usah jadi breeder. Jadi kalau jadi breeder itu kita harus kreatif. Harus bisa kreatif, harus bisa lah buat menanggulangi lah. Seminimal mungkin. Kalau saya kan ya pakan nebeng aja. Ya, oke. Terima kasih Mang Lai. Oke, siap. Semoga para viewer juga mendengar kayak gini tuh jadi ilmu baru lah gitu tuh. Jangan asal breed gitu tuh. Cuma ya semua itu cuma disclaimer lah ya. Iya. Asalnya disclaimer. Kalau misalkan ya punya cara dan pengalamannya masing-masing, ya itu kembali lagi lah. Ya, setidaknya kan ada patokan gitu Mang Lai. Saya nanya gini, semoga mewakili teman-teman juga yang lain ngalamin gitu kayak gini, kayak misalkan penasaran kok ada dengan namanya inbreed seperti itu kan, terus harus memperkuat genetik karena kan tadinya si cupang ini kan bener-bener dari alam ya, nggak ada warna kayak multicolor, Nemo segala macam, tak bengek lah. Iya. Kalau misalkan ngebahas masalah apa namanya tadi itu crossbreed itu luas Boy. Luas. Oh, berarti itu nanti kita susun rencana lagi, asik. Luas soalnya ya banyak ini juga. Ya banyak lika-liku. Banyak versinya juga lagi kan. Versi lah gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan ngopi-ngopi santai sambil curhat yang dalam. Asik curhat. Ya, makasih banyak ya, Boy. Oke, semuanya cukup sekian video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.